Oke. Oke. Baik, atas nama saudara awal. Iya. Oke. Selamat sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Dari segi kesehatan cukup baik. Oke. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Mulyani. Saya adalah HRD di PT Arif Pratama dan kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Dan bagaimana perjalanan Anda ke sini? Lumayan lancar ya. Mungkin ada beberapa kemacetan di jalan, tapi jalan ke sini itu cukup lancar. Oke. Kalau cuacanya tadi cukup cerah ya atau sempat hujan atau bagaimana? Cukup cerah, mungkin bisa dibilang lumayan panas. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses wawancara kita hari ini. Nah, wawancara kita ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit dan ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Nah, di antaranya itu yang pertama, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai latar belakang dan pengalaman kerja Anda yang mungkin akan berlangsung sekitar 10 menit. Kemudian kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi mengenai keahlian dan kompetensi Anda terkait posisi yang Anda lamar yang akan memakan waktu sekitar 30 menit. Dan yang terakhir kita akan memberikan Anda kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan hal-hal yang menurut Anda penting terkait posisi ini. Nah, sesi ini biasanya akan berlangsung sekitar 5 menit. Nah, saya juga ingin sedikit berbagi tentang perusahaan kami, di mana PT Arif Pratama ini dikenal memiliki reputasi yang kuat di bidang industri kendaraan. Dan kami sangat fokus pada nilai-nilai perusahaan seperti inovasi, kerja tim, dan lain-lain. Jadi berbeda dengan beberapa perusahaan lain di industri ini, kami sangat menekankan pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan untuk semua karyawan kami. Jadi selama proses wawancara, jika ada hal yang kurang jelas atau Anda ingin klarifikasi, jangan ragu untuk bertanya. Dan semoga wawancara kita kali ini akan berjalan lancar dan nyaman bagi Anda. Dan untuk pertama-tama, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda. Baik, saya akan menceritakan tentang latar belakang saya. Saya berlatar belakang sebagai anak keempat dari Pak Sutri, pasangan suami istri, yang dimana pekerjaan orang tua saya itu sebagai ayah, kerjanya sebagai petani karet, karena di daerah Bulukumba ini lumayan dengan daerah-daerah yang dingin dan juga lumayan tropis ya. Dan sebagai ibu rumah tangga. Saya dari anak keempat yang sekarang menuntut ilmu di jenjang pendidikan tinggi sebagai mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sebagai anak terakhir, mungkin saya harapan terakhir dari orang tua saya untuk mengangkat derajat mereka. Terus hal apa yang membuat Anda tertarik untuk mendaftar bekerja di perusahaan kami? Karena saya cukup yakin dengan skill yang saya miliki untuk melamar di PT Arif Pratama, dengan menuangkan ilmu yang sudah saya dapatkan untuk memberikan atau mempraktikkan ilmu tersebut agar bisa digunakan di kehidupan sehari-hari dan menjual berbagai barang. Oke, baik. Terus apakah ada hal yang spesifik dari perusahaan kami yang membuat Anda tertarik untuk mendaftar? Mungkin dengan dari segi latar belakang PT Arif Pratama, dengan penjualan mobil ini, saya berharap yang membuat saya tertarik dengan bekerja sebagai seller, saya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dalam menjual barang seperti mobil yang tertentu seperti ini. Oke, baik. Terus menurut Anda apa saja kelebihan dan area pengembangan diri Anda? Saya cukup yakin dengan cara saya berbicara kepada publik atau kepada konsumen dengan mengiklankan sebuah barang sebagai seller tentunya, yang memberikan sebuah penawaran produk kepada seorang konsumen. Oke, baik. Bisa diceritakan tentang pendidikan atau pelatihan yang pernah Anda ikuti untuk kinerja Anda nanti? Dalam spesifik mungkin
pada pendidikan menengah saya kurang bergabung dengan seperti penjualan barang karena saya angkatan terakhir dari kurikulum 13. Pada saat pendidikan atas atau SMA, sekolah menengah atas, saya bergabung dengan forum-forum yang membahas sebuah penjualan produk-produk tertentu, mulai dari import dan ekspor dari suatu barang luar negeri dan dalam negeri. Oke. Terus bagaimana latar belakang pendidikan atau pelatihan Anda itu dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi secara jelas dan akurat? Dengan cara memberikan hal-hal spesifik kepada konsumen yang ingin membeli sebuah barang dengan memberikan cerita atau sebuah perkataan yang cukup menarik apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dapat menarik hal-hal tertentu sehingga konsumen ini tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Terus dari mana nih Anda belajar untuk menyampaikan informasi secara jelas dan akurat? Apakah dari SMA atau ada komunitas dari luar yang kemudian mengembangkan skill Anda di situ? Sekolah menengah atas pada saya SMA, hal-hal tersebut jarang diajarkan karena ini di daerah perkampungan. Jadi saya membuat relasi kepada orang-orang luar atau bisa dibilang Jawa sentris atau berbagai daerah lain seperti Malaysia, sehingga dalam forum tersebut dapat diberikan sebuah ilmu untuk bisa diterapkan ke depannya. Begini, intinya ilmu tersebut yang diberikan bisa memberikan kita gaya berbicara untuk melatih cara penjualan sebuah produk, karena hal ini sangat penting bagi perkembangan zaman karena ini sangat progresif. Terus bisa Anda berikan contoh bagaimana keterampilan itu akan bermanfaat dalam menjelaskan spesifikasi atau fitur mobil kepada calon pelanggan nanti? Baik, terkait contoh, saya bisa mengangkat dasar dari pendiri Apple, Jeff Bezos, di mana dia seorang storyteller. Saya mengutip satu kalimat dari seorang influencer terkenal, di mana perkataannya seperti begini: orang yang paling berpengaruh di dunia yaitu orang yang bisa menceritakan suatu hal yang mempengaruhi dunia tersebut, atau bisa disebut storyteller. Jadi saya mengembangkan cara saya berbicara dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh sebuah konsumen. Seperti halnya saya bertanya terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Saya memberitahukan hal-hal spesifik, dia memberikan saya apa yang dibutuhkan, lalu saya menjelaskan dengan baik sehingga konsumen tersebut tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang saya tawarkan, sehingga terjalin sebuah komunikasi yang baik dengan penjualan barang tersebut. Terus apakah ada tugas atau proyek saat masa sekolah atau kuliah Anda yang mengajarkan keterampilan komunikasi atau negosiasi yang berguna untuk pekerjaan ini? Kalau hal seperti ini pada saat SMA atau di perguruan tinggi sangat jarang diajarkan, mengingat saya tidak mendapatkan atau tidak terlibat langsung dalam kurikulum Merdeka. Jadi secara tidak langsung saya belajar dengan otodidak sebagai seller handphone pada saat SMA jenjang menengah atas. Jadi Anda pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai seller handphone? Tentu, karena saya mencari uang dari hal tersebut. Terus saat Anda berada di tugas atau proyek di masa sekolah itu, apa yang selalu menjadi tanggung jawab Anda? Dengan memberikan barang yang sesuai dengan apa yang saya katakan kepada konsumen secara spesifik dan tidak merugikan suatu saat konsumen tersebut. Saya menjelaskan apa yang dimiliki barang tersebut, apa yang menjunjung barang tersebut atau unggul dari barang tersebut. Saya ceritakan dan apa dari kekurangan barang tersebut, sehingga pada suatu saat konsumen ini tidak merasa dirugikan. Terus bisa Anda berikan contoh terkait bagaimana keterampilan
tersebut akan membantu Anda dalam memberikan informasi kepada pelanggan secara tepat waktu dan akurat di posisi sales mobil Anda nanti. Baik, pada saat posisi saya sebagai sales mobil, saya akan menjumpai seorang konsumen yang berada di depan pintu yang bertanya, "Pak, ada yang bisa dibantu?" Ketika konsumen ini menjawab apa yang dibutuhkan, saya akan secepat mungkin atau bisa dikatakan segarcep mungkin untuk melakukan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Bisa halnya mencari sebuah mobil dengan inovasi terbaru atau modernisasi yang baru. Saya akan mencarikan hal-hal tersebut dan merekomendasikan kepada konsumen tersebut dengan menjelaskan apa saja keunggulan barang ini. Terus bagaimana Anda menggunakan keterampilan dari pendidikan Anda, mungkin seperti manajemen waktu atau pemecahan masalah saat bekerja nanti? Bisa dikat? Tidak apa-apa, lanjut bisa. Kalau memang tidak ada, iya kalau memang tidak ada, mungkin bisa kayak bilang tidak ada atau gimana. Apa tadi soalnya? Bagaimana Anda menggunakan keterampilan dari pendidikan Anda seperti manajemen waktu atau pemecahan masalah saat bekerja nanti? Baik, dengan menggunakan ilmu pendidikan saya akan menggunakan tata cara disiplin dengan tepat waktu masuk kepada jam kerja, karena ini sangat penting pada dunia prospek kerja yang dimana waktu itu bisa disebut dengan uang. Jadi saya akan datang secepat atau bisa dibilang tepat waktu ya, tidak melanggar aturan, dan saya akan menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Dan pemecahan masalah ini, ketika terjadi sebuah masalah, saya akan menerapkan ilmu yang dimana saya digunakan pada saat diskusi mencari sebuah tujuan. Saya akan mencari sebuah penengah dari suatu masalah, mencari tujuan baru dari suatu argumen yang diadu sehingga mendapatkan satu jawaban. Oke, baik. Kemudian apa hasil yang Anda capai dengan menerapkan pengetahuan dari pendidikan Anda mungkin di pekerjaan sebelumnya atau di pendidikan sebelumnya? Hasil yang saya capai mungkin penjualannya meningkat atau tingkat kedisiplinan yang juga meningkat, mengubah kepribadian saya yang sebelumnya bisa dikatakan malas menjadi disiplin karena perketatan oleh waktu. Terus apa hasil atau dampak dari pelatihan tersebut terhadap performa Anda di tempat kerja? Dampak yang saya dapatkan itu bisa berupa dapat memanajemen diri sendiri atau mengontrol pikiran pada saat terjadi misal seperti sebuah masalah, atau bisa bertanggung jawab atas apa yang saya pasarkan misalnya, seperti itu. Oke. Sebenarnya untuk hasil untuk diri sendiri tadi kan sudah, terus hasil untuk perusahaan juga ada. Terus kalau untuk hasil yang Anda capai dengan kemampuan Anda di bagian tim, karena kan bagaimanapun nanti Anda akan bekerja secara tim kan. Nah, itu apakah ada hasil yang sudah Anda dapat ketika bekerja lalu atau pelatihan lalu? Hasil yang saya akan dapat itu mungkin bisa dibilang cukup positif di bidang tim, yang membuat diri saya dapat diandalkan karena dapat memanajemen sebuah waktu dan mempunyai kedisiplinan yang ketat, dan juga dapat memasarkan barang dengan baik dan benar. Jadi saya bisa mendapatkan positive vibes dari seseorang atau sebuah tim sehingga saya bisa dapat dipercaya. Oke, baik. Coba ceritakan pengalaman Anda yang berkaitan dengan posisi Anda sebelumnya yang sebagai sales handphone. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang dimana saya membeli handphone terlebih dahulu. Ketika saya membeli handphone, saya mencari tahu dulu toko tersebut dan apa latar belakangnya, sehingga saya tahu bahwa toko ini bertanggung jawab atau tidak, memiliki SNK atau tidak. Ketika saya sudah membeli handphone tersebut, saya akan mengecek terlebih dahulu memakai handphone tersebut mungkin beberapa minggu sebelum saya pasarkan kembali. Ketika saya sudah rasa handphone ini sudah tidak memiliki sebuah atau bisa dibilang kekurangan, saya bisa memasarkan kembali handphone tersebut kepada publik atau kepada
konsumen yang membutuhkan dengan cara bisa melalui karena perkembangan zaman bisa melalui dengan periklanan di media sosial atau bisa juga dengan melalui toko-toko handphone. Ketika saya menjual handphone ini, saya akan menceritakan kepada konsumen apa saja kelebihan handphone ini dan dari mana saya mendapatkan handphone ini sehingga konsumen bisa mendapatkan kepercayaan dari saya. Jadi konsumen itu yakin dengan apa barang yang dibeli sehingga tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam hatinya. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terus apakah itu Anda jalankan usahanya sendiri atau ada yang membantu? Bisa dikatakan saya jalankan sendiri karena di mana pada saat waktu-waktu senggan di sekolah menengah atas mungkin saya mencari sebuah relasi untuk mendapatkan informasi-informasi terkait hal-hal dunia seperti ini atau dunia perhandphonean sehingga saya bisa dapat pemasaran yang tepat. Ketika saya melakukan penjualan, saya melakukan sendiri juga. Jadi bisa dikatakan ini saya secara individu saya melakukan sendiri. Oke. Terus apa tanggung jawab Anda saat itu dan apa target spesifik yang Anda tanamkan atau yang harus Anda capai? Mungkin karena pikiran dari anak remaja, jujur-jujuran pasti berpikir dengan uang. Tujuan saya saat itu mendapatkan uang dengan banyak apapun caranya. Jadi saya memotong waktu saya untuk belajar untuk menjual hal-hal seperti ini sehingga saya bisa mendapatkan banyak uang. Ini menjadi tujuan saya pada saat itu. Oke. Terus tindakan apa yang Anda ambil untuk bisa mencapai target tersebut? Tindakan yang saya ambil dengan cara membuka pikiran lagi lebih luas. Kan sebelumnya saya menjual handphone, mungkin karena merasa tidak puas dengan hasil yang saya dapatkan, saya membuka lebih lebar lagi pikiran apa yang dibutuhkan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Mungkin saya pada saat itu berpikir, oh seperti ini orang-orang membutuhkan misalnya sebuah laptop atau anak-anak yang membutuhkan permainan seperti PlayStation. Jadi saya membeli hal-hal tersebut yang menyewakan kepada orang-orang tertentu sehingga hal ini dapat menambahkan tujuan saya atau bisa membantu untuk menggapai target tujuan saya. Terus apa hasil dari tindakan Anda tersebut dan apakah target Anda tercapai dan apakah Anda sudah memiliki pengukuran tentang kesuksesan Anda sendiri pada saat itu? Pengukuran kesuksesan pada saat itu belum saya pikirkan. Tapi tujuan yang saya mungkin karena saya rakus atau bisa dikatakan belum puas dengan uang yang saya dapatkan, saya masih belum cukup puas dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi tujuan itu mungkin berubah lagi tergantung progresif dari penjualan. Terus bagaimana Anda menjelaskan ketika Anda ini harus menjelaskan fitur produk mobil nantinya kepada calon pembeli yang bahkan belum memahami teknologinya? Ketika seseorang konsumen yang ingin membeli sebuah barang atau bisa dikatakan sebuah mobil, pertama-tama saya tanyakan dulu seperti apa tipe dia dan seperti apa kemauan dia. Misal dia membutuhkan mobil yang bisa dikatakan cukup baik dalam off-road atau menanjak sebuah gunung karena di daerah tempatnya mungkin sebuah daerah pegunungan mungkin. Jadi saya akan mencarikan sebuah barang yang bisa mencakup hal-hal tersebut yang diinginkan oleh konsumen. Lalu saya jelaskan pelan-pelan seperti apa, misal model bannya seperti apa, ketahanannya seperti apa, dan bagaimana cara fitur-fitur ini bekerja dengan baik ketika sedang menanjak. Terus apa yang perlu Anda lakukan untuk memahami kebutuhan fitur produk tersebut? Untuk memahami fitur produk tersebut, saya akan mencari buku panduan karena setiap barang itu memiliki buku panduan. Saya akan membaca buku panduan tersebut dan mengetahui atau memahami isi dari buku panduan sehingga dapat mengetahui fitur-fitur dari produk tersebut. Oke. Terus
jika misalnya nanti Anda akan bertemu dengan konsumen yang mungkin agak sulit mencerna informasi, itu bagaimana cara Anda menyederhanakan informasi tersebut agar nantinya mudah dipahami oleh konsumen? Mungkin ada beberapa orang yang gaya berpikirnya itu atau cara berpikirnya itu agak sedikit lambat, atau bisa dikatakan hanya bisa memahami ketika dipraktekkan. Jadi saya akan menggunakan ilmu yang saya dapatkan dari perguruan tinggi yang bisa dikatakan sebagai mata kuliah pengantar pendidikan atau pembelajaran yang dimana mencakup beberapa metode cara menyampaikan sebuah informasi kepada seseorang dan secara pasif dapat menerima informasi tersebut. Mungkin ada 4 metode yang saya dapat ketahui menggunakan auditorik, visualisasi, atau beberapa gabungan antara itu, sehingga konsumen ini dapat mengerti dan saya dapat menyederhanakan sebuah informasi yang lebih detail lagi dengan gaya spesifik, sehingga konsumen ini dapat mengerti dan mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya tanpa menjelaskan secara detail. Terus apa hasil dari Anda yang menggunakan pemahaman Anda untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pelanggan dalam pembelian mobil, atau mungkin bisa diambil dari pengalaman saat kerja Anda dulu? Jadi bagaimana Anda menggunakan pemahaman Anda itu untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusannya konsumen dalam menentukan pembelian produk tersebut? Mungkin secara otak manusia atau secara sains manusia itu bisa dikendalikan dengan cara berbicara seseorang, memiliki keraguan atau tidak. Ketika seseorang tersebut ragu terhadap kata-katanya, dapat meragukan juga pikiran seorang konsumen. Jadi ketika seseorang ingin menjual sebuah barang, orang tersebut tidak boleh ragu dengan produk yang dipasarkan. Ketika seorang seller ragu dengan produknya sendiri, maka itu sudah merupakan kesalahan fatal yang membuat produknya sendiri tidak laku pada pasaran. Jadi untuk bisa dengan menerapkan ilmu cara saya berbicara dari beberapa forum mungkin yang saya dapatkan dari luar, metode-metode yang saya dapatkan, saya terapkan itu. Saya berbicara secara lembut dan bisa dikatakan cukup manis sehingga dapat menggoda hati konsumen. Dan bisakah Anda memberi contoh saat di mana Anda itu harus mengambil inisiatif untuk memulai strategi baru dalam mempromosikan mobil atau produk? Ketika saya mempromosikan sebuah mobil atau produk untuk memberikan penawaran baru lagi, atau bisa dikatakan menggoda konsumen dengan gaya baru lagi, saya mencari tahu dulu konsumen ini maunya seperti apa atau apa yang dia pikirkan terhadap produk ini. Ketika saya sudah menganalisa hal tersebut, saya akan menggunakan cara-cara tertentu sehingga menarik perhatian seperti konsumen tersebut. Misal seperti ini, mungkin di daerah saya itu lebih banyak yang memilih produk Samsung dibanding Apple. Orang-orang mungkin memilih daya tahan dari sebuah produk Samsung. Ketika seseorang yang saya pasarkan produk Apple di daerah saya, maka orang tersebut mungkin tidak terlalu tertarik. Jadi saya menggunakan strategi baru dengan cara memberitahukan daya tahan terbaru dari handphone ini, sehingga dapat menarik pemikiran konsumen dan dapat merubah gaya berpikir konsumen, sehingga terjadi komunikasi yang baik dan dapat menarik pembelian konsumen tersebut. Oke. Terus apa yang menjadi tujuan utama strategi tersebut? Tujuan utama dari strategi tersebut yaitu mencuri hati dari sebuah konsumen, mencuri isi pikiran, mencuri hati sehingga tertarik dengan produk yang dipasarkan. Misal seperti tadi saya jelaskan sebuah mobil off-road. Konsumen ini mungkin tidak terlalu tertarik karena desain yang sedikit bisa dikatakan cukup membara atau cukup ala-ala barat sekali atau ala-ala robot. Mungkin dia maunya yang lebih simpel lagi. Jadi saya akan mempasarkan sebuah produk lain yang cukup simpel tapi dapat mencakup hal-hal yang dibutuhkan sebuah konsumen itu. Oke. Terus apa yang Anda lakukan untuk
merencanakan atau bagaimana cara Anda menjalankan strategi tersebut? Cara saya menjalankan strategi tersebut mungkin bisa saya praktekkan sedikit demi sedikit, cara penggunaan fitur, cara penggunaan produk. Jadi konsumen ini dapat mengerti dan tahu apa saja yang tercakup dalam produk tersebut. Jadi ketika konsumen ini sudah tahu hal tersebut, mungkin tidak memiliki lagi keraguan pada hatinya. Jadi orang kalau ketika menjual sebuah produk itu yang dicuri hatinya, itu pelanggan. Kemudian apa dampak dari inisiatif tersebut pada penjualan atau interaksi Anda dengan pelanggan? Mungkin dengan cara seperti itu pelanggan dapat lebih terbuka lagi kepada seorang seller atau penjual produk tersebut. Ketika pelanggan tersebut sudah mulai terbuka lagi, mungkin bisa terjadi pertukaran pikiran atau lebih humble lah ucapannya ya, lebih ketika pelanggan ini sudah memasuki tahap ini, mungkin saja di masa depan orang ini bisa memasarkan produk kita kepada pihak keluarga atau kepada teman-teman, atau misal dalam sebuah lingkup hubungan kepada sosialnya. Terus bisakah Anda menceritakan saat di mana Anda menghadapi masalah besar dalam pekerjaan Anda dulu? Sedikit cerita, ketika saya mendapatkan masalah besar itu ketika saya melewatkan kesalahan atau melewatkan pengecekan deskripsi sebuah handphone. Saya lupa untuk mengecek sebuah ID dari HP tersebut. Ketika saya pasarkan kembali dan memamerkan produk tersebut kepada konsumen, malah barang ini bisa dikatakan rusak ya. Jadi pada saat itu yang saya lakukan adalah dengan cara memohon maaf dan memberikan produk lain lagi kepada konsumen, dan memberikan apa saja kemiripan dari handphone yang saya pasarkan sebelumnya, tetapi produk ini malah rusak. Terus bagaimana Anda menganalisis kebutuhan pelanggan, yang gimana kita tahu bahwa kebutuhan pelanggan itu kan berbeda-beda. Nah, atau di mana saat Anda memecahkan masalah terkait dengan anggaran atau preferensi atau keinginan konsumen saat memutuskan untuk membeli mobil, dan bagaimana juga Anda menggunakan keterampilan Anda untuk menawarkan solusi yang sesuai dan memfasilitasi keputusan pembelian konsumen. Baik, tadi ditanyakan tentang bagaimana Anda itu memecahkan atau memilah kebutuhan pelanggan yang mungkin mereka itu ada batasan anggaran atau ada keinginan mereka yang lebih spesifik dalam membeli sebuah barang. Dengan cara mungkin orang-orang ketika menjual sebuah produk dengan pelanggan yang dikatakan tadi memiliki anggaran yang berbeda-beda atau keterbatasan anggaran. Seseorang ketika ingin membeli sebuah barang pasti akan dibeli kalau memiliki sebuah anggaran yang cukup. Maka dari itu dengan anggaran yang mungkin belum cukup ini, saya akan melakukan negosiasi harga, atau mungkin dengan cara memotong harga tanpa merugikan dari pihak perusahaan, sehingga konsumen ini dapat memenuhi kebutuhan atau apa yang dibutuhkan tanpa memberikan risiko kepada perusahaan atau PT ini. Jadi saya bisa memberikan sebuah solusi terbaik dengan memilah cara atau memotong sebuah cara mungkin bisa dikatakan cukup curang. Tapi saya akan sedikit memberi lunakan hati kepada konsumen. Tapi perusahaan ini tidak merasa dirugikan. Jadi saya akan memberikan lagi tambahan-tambahan produk kepada pelanggan tersebut, sehingga ketika di masa depan pelanggan ini membutuhkan suatu produk, maka dia akan datang ke perusahaan ini. Baik.
Terus bagaimana Anda dapat memastikan bahwa solusi yang Anda tawarkan itu benar-benar tepat dan memuaskan bagi pelanggan? Pelanggan ketika sudah mendapatkan apa yang dia mau secara spesifik dalam hatinya, mungkin sudah merasa terpuaskan. Misal seperti saya ingin membeli sebuah produk, tapi anggaran saya tidak cukup. Dengan bantuan seorang seller mengurangi atau memotong sebuah harga produk tersebut tanpa mengurangi atau merugikan PT, saya akan merasa cukup senang dan empati, atau misal seperti bisa dikatakan empati atau rasa berterima kasih lah kepada seller tersebut. Jadi di masa depan mungkin saya akan datang kembali kepada perusahaan ini karena cukup baik kepada saya. Selain masalah yang tadi Anda sebutkan, masalah apa lagi yang pernah muncul saat Anda bekerja dulu dan perlu Anda selesaikan langsung saat itu juga? Ada beberapa masalah yang muncul pada saat itu juga. Dimana ketika saya sudah menjual produk itu, tanpa sepengetahuan saya, produk tersebut ternyata memiliki sebuah kekurangan yang sangat fatal. Dan konsumen ini bisa dikatakan emosi manusia itu bisa dikatakan marah. Jadi malah merusak sebuah nama dari saya itu bisa dikatakan penjualan atau sebuah toko. Ketika hal tersebut yang merupakan kesalahan yang sangat fatal, saya secara langsung menyelesaikan itu dengan cara mendatangi konsumen itu dan memberitahukan secara pelan-pelan bahwa ini memang kesalahan kami yang kurang fokus dalam pekerjaan ini. Dengan memberikan penjelasan pelan-pelan, mungkin hati dari konsumen ini dapat ditenangkan. Karena rata-rata konsumen itu seperti itu. Biasanya dia tidak menginginkan sebuah ganti rugi atau apapun itu, tapi hanya ingin penenangan dari sebuah hati, menenangkan sebuah emosi, sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan kembali kepada toko ini. Baik. Terus bagaimana cara Anda menganalisis situasi tersebut dan kemudian mencari solusinya? Dengan cara mengetahui apa saja yang membuat konsumen ini marah atau merasa tidak terpuaskan. Ketika saya sudah mengetahui apa yang membuat dia merasa tidak senang atau bisa dikatakan marah ya, maka dari itu saya berinisiatif mencarikan sebuah produk baru lagi dengan solusi yang terbaik yang bisa saya dapatkan. Mungkin bisa memotong dari apa yang hasil yang saya dapatkan, memberikan lagi ke produk yang lebih baik atau yang bisa dikatakan di atas level dari produk yang dia beli, sehingga konsumen ini merasa terpuaskan. Oke. Terus apa hasil dari tindakan yang Anda ambil dan bagaimana Anda memastikan agar masalah tersebut tidak terulang? Hasil yang saya dapatkan dari solusi saya itu konsumen merasa senang, dan toko yang saya dirikan atau yang saya bangun tidak rusak, atau bisa dikatakan fondasinya itu tidak goyang kembali karena kesalahan yang fatal tadi. Pada saat saya sudah mengembalikan kondisinya atau bisa dikatakan kondisi tersebut kembali tenang, saya mencari cara agar hal tersebut tidak terulang lagi di masa depan dengan cara ketika saya ingin menjual sebuah produk, maka saya akan tahan produk tersebut dalam 1 bulan. Pada 1 bulan ini atau bahkan 3 bulan ini saya akan memakai atau mencoba hal-hal lain di produk ini. Jadi ketika dipasarkan kembali sudah tidak memiliki kekurangan. Dengan saya menjamin sebuah garansi. Jadi kesalahan seperti ini tidak akan terulang lagi. Oke, baik. Terus bagaimana Anda memanajemen pekerjaan dalam tim untuk mencapai target penjualan? Memanajemen di dalam sebuah tim untuk mencapai sebuah target penjualan dengan cara membagi tugas. Kita tahu bahwa sebuah tim itu terbentuk dari beberapa individu. Maka dari itu perlu diketahui individu ini
kelebihannya seperti apa, dia mampunya seperti apa, kekurangannya di mana. Ketika sebuah pimpinan atau pemimpin tim tersebut, bisa dikatakan ketua tim, mengetahui hal-hal ini, maka dapat dibagi kemampuan itu bisa digunakan untuk di mana, sehingga tim ini dapat mencapai tingkat penjualan dari sebuah perusahaan tanpa merusak sebuah pondasi tim, dan dapat saling percaya satu sama lain. Terus bisa Anda ceritakan pengalaman Anda ketika Anda itu harus merespon dengan cepat permintaan dari tim sales Anda atau atasan Anda, misalnya seperti diperlukan informasi tentang stok mobil atau penyesuaian penawaran harga untuk pelanggan. Oke. Seperti misalnya ketika ada permintaan dari tim sales atau atasan Anda, itu bagaimana Anda meresponnya? Ketika ada permintaan dari tim sales atau dari atasan saya, cara solusi terbaik yang bisa saya lakukan adalah mengecek stok dan mencari tahu kapan stok ini akan restock kembali atau akan terisi kembali, dan mencari tahu kapan tenggat waktunya, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dengan cara mengontrol sebuah tim dan membagi tim tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ketika stok barang ini mungkin bisa dikatakan habis, maka saya akan mencari cara agar stok ini bisa terisi kembali, mungkin dengan cara mencari kepada PT-PT lain yang menjual lebih murah dari PT ini, sehingga tanpa merugikan sebuah PT atau perusahaan, stok ini bisa kembali muncul lagi tanpa merugikan sebuah perusahaan yang saya tapaki ya. Terus adakah tanggung jawab spesifik atau apa tanggung jawab Anda dalam tim tersebut, dan apa saja tantangan yang Anda hadapi saat itu? Tantangan yang bisa saya dapati dari tanggung jawab sebagai di tim atau bisa dikatakan sebagai pimpinan tim, mungkin perseteruan antara seseorang atau seorang individu, perseteruan antara mungkin ketidakcocokan. Maka dari itu mungkin saya akan mencari cara untuk agar hubungan mereka ini bisa terjalin dengan baik lagi, mungkin dengan cara berpesta, atau dengan cara mengundang mereka acara seperti ini, makan bersama, sehingga hubungan ini bisa terjalin baik lagi. Ini mungkin tantangan berat sebagai seorang pimpinan tim, karena ketika sebuah tim itu terpecah atau saling tidak sejalan, tim ini bisa porak-poranda atau pondasi dari sebuah tim ini dapat rusak, sehingga tim ini dapat buyar. Terus bagaimana Anda berkontribusi dalam tim untuk memastikan target penjualan dalam perusahaan itu tercapai? Kontribusi yang bisa saya lakukan di dalam tim untuk apakah target ini bisa tercapai atau tidak, dengan cara melakukan cek yang disiplin, pengecekan yang disiplin, seperti halnya mengecek situasi atau mengecek penjualan dari sebuah produk di tim ini. Ketika sebuah penjualan tersebut tidak tercapai, maka saya mungkin akan memberitahukan kepada tim ini atau bagian sales dari tim ini agar bisa meningkatkan daya penjualan atau target yang ingin dicapai agar tercapai. Dengan cara mungkin saya akan memberikan bantuan atau dorongan, motivasi, atau misal pidato agar pemikiran dari sebuah sales dari suatu tim tidak terbebani, sehingga dapat tetap senang ketika melakukan penjualan sebuah produk. Terus bagaimana Anda memastikan tanggapan cepat yang Anda berikan kepada tim atau atasan Anda itu efektif? Ketika saya memberikan tanggapan cepat, di mana hal tersebut efektif atau tidaknya dapat dilihat dengan kondisi dari hal ini. Bisa dikatakan mungkin mulai cukup baik atau
mungkin penjualan sudah cukup meningkat dan bisa mencapai target pada 1 bulan awal, mungkin bisa tercapai. Dengan hal seperti ini saya bisa mengetahui apakah solusi yang saya berikan ini efektif atau tidak. Ketika saya sudah melihat atau secara visualisasi melihat tingkatan dari penjualan sebuah produk, saya bisa yakin bahwa solusi yang saya berikan ini cukup efektif diterapkan kepada sebuah tim atau tim sales. Terus ketika target penjualan tidak tidak tercapai, bagaimana Anda mengatasinya dan apa dampaknya bagi tim atau perusahaan di tempat pekerjaan Anda yang lalu? Ketika target penjualan yang dilakukan tidak tercapai, dampak yang diterima kepada perusahaan itu mungkin kerugian. Karena setiap bulannya itu pasti ada anggaran tertentu. Jadi ketika hal ini terjadi, mungkin saya akan turun tangan sendiri ke lapangan memasarkan sebuah produk. Karena pada zaman modernisasi ini biasanya rata-rata penjual itu atau sales dari sebuah perusahaan turun langsung ke lapangan untuk memasarkan sebuah barang dengan sebuah bisa dikatakan prosedur dari suatu produksi, sehingga orang-orang yang mengambil prosedur tersebut dapat tertarik kepada produk yang dipasarkan. Kemudian bisa Anda ceritakan tentang situasi di mana Anda itu harus melakukan negosiasi sulit dengan pelanggan terkait penjualan? Mungkin bisa dikatakan tidak, atau hal ini memang fakta. Ketika seseorang menjual atau sedang terjadi sebuah komunikasi negosiasi, ada beberapa pembeli atau konsumen yang sangat bisa dikatakan cukup kikir atau tidak ingin hal tersebut dapat merugikan mereka, sehingga negosiasi ini terbilang cukup sangat berat. Karena beberapa etnis ketika membeli sebuah barang atau produk, hal ini sangat mereka pikirkan secara matang-matang. Bahkan Rp100 itu mereka pun tidak terima kalau hal ini tidak tercatat atau bisa dikatakan tidak diketahui. Jadi mereka itu bisa dikatakan cukup kikir atas uang yang mereka miliki. Ketika hal ini tersebut, mungkin kita akan melakukan kontak secara tidak langsung, atau bisa dikatakan melakukan sebuah diskusi yang bisa dikatakan cukup panjang. Pada saat itu mungkin konsumen ini dapat tertarik pada produk yang kita pasarkan. Jadi ketika konsumen ini yang lumayan kikir ini tertarik dengan produk yang kita pasarkan, mereka karena manusia itu ketika ingin mendapatkan sesuatu mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jadi ketika konsumen ini dapat mengetahui apa yang dia inginkan, maka dia tidak peduli lagi apa yang seperti hal-hal yang di luar lingkup. Jadi dia dapat membeli sebuah produk dari yang saya pasarkan tanpa merasa dirugikan. Jadi ini juga dapat menguntungkan sebuah perusahaan. Terus bagaimana cara Anda menyesuaikan gaya komunikasi Anda ketika berinteraksi dengan klien yang berbeda-beda, baik dari pelatihan yang Anda ikuti dulu atau dari pengalaman kerja Anda yang dulu? Karena seorang sales itu selalu menghadapi seorang konsumen atau memiliki konsumen yang berbeda-beda, karena setiap individu itu memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi bisa diharapkan kalau seorang sales dapat membaca seorang raut wajah konsumen atau cara berbicara seorang konsumen, sehingga dapat menyesuaikan atau beradaptasi secara langsung dengan konsumen itu, sehingga itu ketika adaptasi ini berlangsung dapat terjalin komunikasi yang baik antara konsumen dan seorang sales. Terus bisa Anda ceritakan di mana Anda itu harus menyampaikan informasi penting atau kebutuhan pelanggan kepada tim atau atasan Anda? Terus bagaimana Anda memposisikan diri Anda pada situasi tersebut?
bagaimana Anda menangani proses negosiasi tersebut dan apa langkah-langkah yang Anda ambil? Bagaimana Anda menangani proses negosiasi ketika Anda berbicara dengan tim atau atasan Anda, di mana Anda itu kan harus menyampaikan tentang kebutuhan pelanggan kan? Nah, bagaimana cara Anda menangani proses tersebut dan apa langkah-langkah yang Anda ambil? Mungkin dengan cara melakukan riset data dari sebuah pelanggan, apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut secara keseluruhan. Ketika saya sudah mengumpulkan sebuah data-data atau bisa dikatakan riset dari seluruh pelanggan apa yang diinginkan, mungkin saya bisa cukup laporkan kepada atasan saya bahwa pelanggan maunya seperti ini, dan seperti ini. Ketika atasan menolak, mungkin saya akan sedikit memberikan masukan kepada atasan saya, bilang bahwa pelanggan itu bisa dikatakan mungkin ada sebuah kutipan bahwa pelanggan itu adalah raja. Jadi kita harus menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan dengan cara menyelesaikan kebutuhan ini dengan perusahaan yang kita tapaki. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan tidak mengalami kerugian. Jadi pelanggannya juga tidak kabur atau bisa dikatakan tidak lari dari dunia produksi atau pembelian dari sebuah produk barang. Oke. Terus bagaimana hasil akhirnya dan bagaimana dampaknya terhadap penjualan atau hubungan Anda dengan pelanggan? Hubungan saya dengan pelanggan mungkin bisa meningkat lagi karena dapat memenuhi apa yang mereka inginkan. Ketika keinginan mereka terpenuhi, dapat memuaskan hati mereka terhadap saya mungkin atau mungkin sama perusahaannya. Jadi pelanggan ini lebih senang lagi datang ke perusahaan ini. Ketika seorang konsumen senang dengan barang atau produk yang kita pasarkan, otomatis penjualan dari sebuah produk itu bisa meningkat lagi dengan kurva yang naik. Terus pernahkah Anda mengalami perubahan mendadak dalam strategi penjualan atau mungkin perubahan dari kondisi pasar yang tidak terduga? Mungkin bisa diceritakan? Beberapa tahun lalu itu terjadi sebuah COVID-19. Di corona itu di Indonesia itu dikatakan sebuah virus corona. Ketika hal ini terjadi secara mendadak, seluruh konsumen bisa dikatakan mengalami penutupan atau sebuah penutupan ruang lingkup. Jadi secara tidak langsung berdampak sangat besar dalam setiap perusahaan yang menjual sebuah produk karena konsumen-konsumen ini tidak lagi datang. Ketika hal ini terjadi, setiap perusahaan itu dalam beberapa mungkin di internet, di Wikipedia atau beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang bangkrut atau mengalami kondisi krisis ketika Indonesia menghadapi COVID-19. Jadi hal ini membuat perubahan mendadak pada perusahaan. Jadi saya akan memberikan kontribusi dengan cara karena pada saat itu rata-rata warga negara Indonesia menggunakan handphone atau sosial media. Saya meriset hal tersebut atau mencari tahu hal tersebut sehingga saya tahu bahwa setiap saat mereka membuka sosial media mereka. Jadi saya akan melakukan pemasaran yang secara spesifik bisa dikatakan pemasaran online. Jadi hal ini dapat mengurangi dampak atau impact yang didapatkan sebuah perusahaan dan dapat mengurangi sebuah kerugian perusahaan yang saya tapaki tersebut. Dan bagaimana hasilnya terhadap penjualan dan hubungan Anda dengan pelanggan? Hasil yang didapatkan dari penjualan yang sebelumnya sangat turun drastis karena mengalami dampak perubahan yang besar dengan adanya COVID-19, bisa dikatakan cukup naik lagi dengan kurva yang berarah ke atas dari beberapa bulan sebelumnya. Ini membuat perusahaan tersebut bisa mendapatkan nilai penjualan yang bisa dikatakan cukup baik. Dan juga hubungan saya dengan beberapa pelanggan bisa dikatakan baik juga karena masih dapat memasarkan sebuah produk apa yang mereka inginkan.
Terus bisa Anda ceritakan ketika Anda itu diharuskan menghadapi perubahan aturan atau kebijakan saat Anda di tempat kerja atau mungkin di tempat-tempat baru. Misalnya mungkin bisa Anda ceritakan tentang di mana Anda itu harus mengikuti prosedur baru di tempat kerja atau mungkin peraturan baru di ruang lingkup Anda. Pada saat perubahan aturan pada tempat saya bekerja atau perusahaan yang saya tapaki, mungkin dapat mempengaruhi kepribadian saya atau bisa dikatakan emosi saya. Karena kita harus cukup tahu aturan ini. Jadi seseorang itu tidak langsung tidak langsung dapat beradaptasi karena seseorang harus mengalami perubahan lingkungan atau merasakan impact dari sebuah lingkungan atau aturan yang berubah. Ketika sudah mendapatkan impact dari sebuah aturan yang berubah ini, kita harus menyesuaikan diri dengan cara merubah diri kita mengikuti sebuah aturan. Jadi kita dapat beradaptasi kembali pada aturan yang berubah tersebut. Mungkin pada saat awal-awal perubahan ini langsung diterapkan secara tiba-tiba, ada beberapa dari karyawan yang mungkin secara tidak langsung berdampak kepada diri mereka sendiri atau emosi dari mereka sendiri, sehingga dapat membuat mereka agak linglung lah. Seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terus bagaimana Anda memastikan diri untuk dapat mengikuti prosedur baru itu dengan baik? Dengan cara menaati aturan tersebut. Karena pada saat jenjang sekolah menengah pertama, kita sudah diberikan aturan-aturan sebagai seorang manusia. Dengan cara mengikuti aturan itu, maka kita bisa dikatakan siswa yang baik. Jadi ketika bekerja pada sebuah perusahaan dengan mengikuti perubahan gaya aturan ini dan menerapkan aturan ini, kita bisa cukup dikatakan sebagai karyawan yang baik. Dengan cara seperti adaptasi yang cukup baik ketika pada mengikuti aturan pada saat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dapat membantu kita beradaptasi dengan perubahan aturan pada sebuah perusahaan. Oke. Terus apakah ada hasil nyata dari adaptasi Anda tersebut terhadap perubahan itu? Hasil nyata yang saya dapatkan tentu impact-nya bagus kepada bisa dikatakan cukup good kepada saya dan kepada perusahaan, karena perubahan aturan ini bisa diikuti dengan baik dan juga dapat menguntungkan suatu perusahaan, menguntungkan seorang sales atau seorang konsumen, karena perubahan aturan ini secara tidak langsung aturan itu dibuat agar bisa mengatur sebuah perusahaan agar lebih baik lagi, agar tidak terjadi sebuah kerusakan pondasi sebuah perusahaan. Oke. Terus apakah Anda memiliki pengalaman yang mungkin berkaitan dengan pelayanan profesional? Pengalaman dalam pelayanan profesional itu mungkin ketika seorang konsumen yang bisa dikatakan namanya cukup terkemuka, maka secara tidak langsung saya harus mengeluarkan semua skill apa yang saya dapatkan atau skill yang saya miliki agar konsumen ini merasa nyaman. Dengan gaya profesional seperti itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar membuat konsumen ini nyaman, yang dapat bisa dikatakan mungkin ada orang seperti ini atau terkemuka seperti ini biasanya ingin dibedakan. Dari itu biasanya saya akan membedakan orang-orang ini agar kita merasa lebih respect kepada dirinya atau bisa lebih menghormati dirinya, sehingga konsumen seperti ini dapat nyaman, sehingga gaya profesional yang saya miliki dapat diterapkan lagi kepada karyawan lain dengan cara melihat praktik langsung yang saya lakukan kepada konsumen terkemuka ini. Terus bagaimana tindakan spesifik yang Anda berikan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan? Mungkin saya akan menyuruh, bisa dikatakan tidak menyuruh ya, akan meminta, karena kalau menyuruh itu agak sedikit membuat konsumen seperti konsumen tinggi ini atau konsumen terkemuka ini agak tersinggung. Maka dari itu saya akan meminta tolong kepada beliau mungkin untuk duduk untuk agar saya dapat layani, dapat saya berikan kenyamanan yang terbaik, berikan ruangan atau sebuah
tempat yang membuat beliau nyaman dan memberikan konsumsi atau sebuah suatu hal yang membuat beliau merasa lebih nyaman lagi berada di perusahaan tersebut. Mungkin saya bisa memberikan beberapa konsumsi atau saya dapat menghibur beliau sebelum memasarkan sebuah produk. Oke. Bisa disebutkan hasil yang Anda capai dari pelayanan yang Anda berikan kepada pelanggan dan bagaimana hasil tersebut berdampak pada kepuasan pelanggan serta peningkatan penjualan? Karena pelanggan ini bisa dikatakan orang terkemuka, penjualan yang dialami oleh perusahaan yang saya naungi atau yang saya tapaki ini bisa meningkat lagi, karena ketika pelanggan ini merasa puas dengan nama yang dia miliki atau nama yang dia kemukakan, dapat berdampak yang sangat besar kepada suatu perusahaan. Ketika perusahaan ini sudah cukup terkenal kepada beberapa publik, misalnya karena konsumen sebelumnya kan bisa dikatakan orang terkemuka. Ketika orang terkemuka ini merasa cukup terpuaskan dengan layanan yang saya berikan dan membeli beberapa sebuah produk atau secara langsung membeli besar-besaran, dapat meningkatkan penghasilan atau daya jual yang lebih tinggi dan memberikan impact yang besar kepada perusahaan dan juga dapat memberikan impact sosial kepada orang lain. Oke, baik, saya mengerti. Terima kasih atas semua penjelasannya. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan tentang posisi ini atau tentang perusahaan kami sebelum kita akhiri? Mungkin saya akan bertanya sedikit tentang apa saja produk yang akan dipasarkan kepada konsumen dan seperti apa saja produk itu yang akan dipasarkan itu. Oke. Seperti tadi di penjelasan awal bahwa perusahaan kami ini menyediakan produk-produk industri dari perusahaan mobil terkemuka di Indonesia. Jadi perusahaan kami ini khusus untuk menawarkan mobil-mobil tersebut. Nah, untuk klasifikasi produknya sendiri itu akan dijelaskan ketika nanti Anda sudah bekerja nantinya. Baik, sejauh ini saya cukup paham dengan apa yang akan saya lakukan terhadap perusahaan ini dan seperti apa perusahaan ini akan bisa dikatakan deskripsinya saya dapat mengetahui lebih dalam lagi dan apa yang akan dapat saya lakukan di masa mendatang ketika saya menaungi perusahaan ini. Terima kasih. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda hari ini. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu mungkin periode sekitar 1 minggu ke depan dan untuk memberitahukan hasil wawancara Anda. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi nama atau kontak yang tertera di kertas pendaftaran. Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.